Barat dibesarkan oleh kedua orang tuanya, tetapi Barat lebih dekat dengan ibunya karena ayahnya sibuk membangun partai politik. Ibunya selalu menasihati Barat agar Barat menjadi orang yang jujur dan selalu menepati janji. Suatu hari, ibunya sakit dan meninggal dunia. Karena nasihat dari teman Rao bernama Farada, Rao sang ayah menikah lagi dengan wanita lain. Barat tumbuh dewasa. Barat memilih untuk kuliah dan hidup di Inggris. Barat lulus dari Oxford University dengan predikat cum laude. Suatu hari, sepulang dari kampusnya, Barat didatangi pamannya dari India yang membawa kabar bahwa ayah Barat sakit stroke dan sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar hal ini, Barat langsung terbang ke India. Sesampainya di rumah, ternyata ayahnya sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Barat sedih karena tidak bisa melakukan ritual terakhir untuk sang ayah. Barat bertemu dengan Farada, teman ayahnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Farada mengatakan sambil menangis, "Ayahmu sakit stroke sudah lama, lalu dirawat di rumah sakit. Aku mengira sakitnya hanya sebentar, tapi tiba-tiba dia meninggal mendadak di rumah sakit." Rao adalah ketua partai politik yang berkuasa, yang dikenal jujur dan baik. Rao juga menjabat sebagai gubernur Andhra Pradesh. Farada adalah wakil Rao yang membangun partai dari awal berdiri. Setelah meninggalnya Rao, partainya bergejolak. Banyak petinggi partainya yang ingin menggantikan Rao menjadi gubernur, dan banyak juga yang menginginkan Farada untuk menggantikan Rao jadi gubernur. Tapi Farada tidak mau. Farada tidak ambisius ingin menjadi gubernur. Farada dikenal bijaksana di kalangan media dan masyarakat. Farada sudah merasa cukup menjadi ketua partai menggantikan Rao pasca meninggal. Farada masih bingung dan terus mencari sosok yang pantas menggantikan Rao sebagai gubernur. Setelah berpikir dan merenung beberapa hari, Farada memutuskan untuk menjadikan Barat sebagai gubernur. Barat awalnya tidak setuju karena Barat tidak tertarik sedikit pun dengan dunia politik. Barat juga tidak tahu banyak tentang dunia politik. Farada mengatakan, "Kau tidak usah khawatir Barat, aku akan membimbingmu dan melindungimu." Akhirnya Barat setuju untuk menggantikan ayahnya sebagai gubernur Andhra Pradesh. Barat dilantik dan melakukan pidato pertamanya. Ada banyak orang-orang penting dalam acara pelantikan itu. Pimpinan oposisi pun juga datang. Media mengkritik terpilihnya Barat sebagai gubernur karena Barat tidak mempunyai pengalaman di dunia politik. Keesokan harinya, Barat mulai bekerja sebagai gubernur. Barat selalu didampingi asisten pribadinya bernama Baskar. Kemudian, Barat mengadakan rapat internal dengan stafnya. Suatu hari, Barat melakukan perjalanan dinas. Dia melihat gadis desa di pinggir jalan. Gadis itu bernama Fasumati. Sesampainya di kantor, Barat mencari nomor telepon Fasumati. Dengan mudah, Barat mendapatkan nomor telepon Fasumati, lalu mengajaknya ngopi bareng di pagi hari. Fasumati datang bersama teman-temannya. Barat berkenalan dan ngobrol-ngobrol dengan Fasumati. Setelah ngopi pagi dengan Fasumati, Barat lanjut melakukan sidak ke kantor pemerintah. Barat melihat banyak sekali pegawai pemerintah yang belum masuk kerja. Mereka semua datang terlambat. Barat juga sidak ke kantor polisi dan melihat CCTV di kantor polisi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Besok pagi, untuk pertama kalinya Barat melakukan sidang paripurna dengan anggota DPRD Andhra Pradesh. Barat menegaskan bahwa dia akan membuat anggaran yang transparan, agar setiap anggaran bermanfaat langsung untuk rakyat. Proyek-proyek pemerintah tidak boleh ada indikasi nepotisme. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan SOP. Barat juga melakukan restrukturisasi di jajaran kepolisian. Barat mengangkat Kapolda baru. Media ramai membicarakan kasus korupsi yang dilakukan pimpinan oposisi dalam proyek pembangkit listrik, tapi belum ada yang berani menyentuh pimpinan oposisi. Barat memerintahkan Kapolda baru untuk mengusutnya, tapi anehnya, keberanian Barat ini mendapat pertentangan dari pimpinan partainya sendiri. Malam harinya, Farada menemui Barat dan mengatakan, "Barat, sebaiknya kau tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Konsultasilah denganku dan jajaran partai, agar kita memilih orang yang tepat di posisi penting, khususnya Kapolda." Barat mengatakan, "Ini sudah keputusan saya Pak. Bapak yang menyuruh saya untuk menjadi gubernur. Saya akan memakai cara saya sendiri." Farada membalas, "Iya saya tahu, tapi untuk Kapolda." Farada belum selesai bicara, Barat langsung menjawab, "Jabatan bukan tawar-menawar seperti membeli sayuran di pasar Pak." Cedir. Kemudian Barat melakukan rapat internal dengan staf di kabinetnya membicarakan tentang pendidikan. Barat melihat ada kejanggalan di bidang pendidikan. Setiap tahun persentase siswa yang masuk ke sekolah negeri pemerintah menurun drastis. Ratusan sekolah negeri pemerintah terancam tutup. Padahal sekolah negeri itu biayanya rendah, tetapi masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang biayanya tinggi. Setelah dianalisa, ternyata para staf tidak bekerja dengan maksimal. Mereka sengaja membiarkan hal ini terjadi karena para staf kabinet Barat juga mempunyai sekolah swasta sendiri. Mereka mempergunakan sekolah untuk berbisnis.
Barat marah. Barat mengatakan pendidikan adalah kebutuhan semua orang. Mulai tahun ini, setiap kabupaten harus mempunyai 2 sekolah negeri yang berkualitas dengan biaya rendah. Setelah aturan ini diterapkan, banyak rakyat yang merasa terbantu dengan kebijakan Barat. Setelah melakukan penyelidikan kasus pembangkit listrik, Kapolda baru mengancam akan menyeret nama pimpinan oposisi ke pengadilan. Media ramai membicarakan kasus ini. Tiba-tiba, Farada mendatangi Kapolda baru. Farada sebagai partai pendukung pemerintah seharusnya senang dengan terseretnya pimpinan oposisi. Tetapi Farada justru marah dan menyuruh Kapolda baru untuk menghentikan penyelidikan itu. Farada bahkan menampar Kapolda baru. Setelah beberapa minggu sidang di pengadilan, hakim memutuskan pimpinan oposisi tidak bersalah. Malam harinya, Barat dipanggil Farada untuk rapat internal tidak resmi dengan beberapa orang. Setibanya di sana, Barat kaget. Ternyata ada pimpinan organisasi buruh, pimpinan partai, dan pimpinan oposisi duduk di satu meja. Pimpinan oposisi mengatakan, Anda telah menjadi pemimpin yang dicintai rakyat dalam waktu singkat, tapi Anda sudah mengganggu banyak pengusaha, pejabat, dan proyek pemerintah. Dan Anda sudah berani menyentuh pimpinan oposisi. Pimpinan partai mengatakan, setelah kau menjadi gubernur Barat, kau mengabaikan kita semua. Pimpinan buruh mengatakan, kalau kita menyelesaikan isu-isu ini semua dengan cepat, lalu siapa yang akan mengurus kita? Barat mengatakan dengan tegas, aku Barat, aku sudah bersumpah atas nama Tuhan untuk memberikan keadilan bagi semua orang. Pimpinan oposisi tidak suka dengan omongan Barat dan memukul Barat dari belakang. Tapi Barat justru membantingnya dan membuat suasana semakin panas. Setelah itu, Barat pulang. Keesokan harinya, Barat bekerja di kantor dinas seperti biasa. Ada beberapa orang dari desa datang dan mengatakan langsung kepada Barat sambil menangis, Pak, di desa kami banyak sekali masalah, tapi tidak pernah diselesaikan. Kami mencoba untuk mengadu kepada wali kota yang tidak lain adalah anak dari pimpinan partai Bapak. Tapi justru orang-orang yang mengadu itu sampai sekarang menghilang, Pak. Sudah 4 tahun mereka tidak pernah kembali. Salah satu dari mereka adalah bapak-bapak dan kakek-kakek kami, Pak. Setelah Bapak menjadi gubernur, kami melihat ada secercah harapan, Pak. Tolonglah kami, Pak. Barat mengatakan, kalau begitu kau majulah sebagai pemilihan wali kota. Aku akan mendukungmu. Orang-orang dari desa itu maju dalam pemilihan wali kota di desanya. Pimpinan partai marah dan melaporkan hal ini kepada Farada. Farada mengatakan, hajar dan teror mereka yang ingin melawanmu. Jika perlu, bunuh mereka. Pimpinan partai mencoba membunuh orang-orang dari desa itu, tetapi gagal karena orang-orang dari desa itu dijaga ketat oleh pasukan dari Barat. Barat semakin dicintai rakyat karena program-program Barat langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Barat diundang rakyat untuk makan bersama. Suasana sejuk terlihat di mana seseorang pemimpin duduk dan makan bersama rakyatnya. Barat terus mendatangi beberapa desa untuk memperbaiki sistem di sana. Barat mendapat laporan dari warga desa bahwa tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas terdekat. Semua dokter praktek di kota. Barat memanggil dokter Bahlul itu. Barat langsung memecatnya dan menggantikannya dengan dokter baru yang bersedia bekerja di puskesmas terdekat. Barat membeli dan mendukung produk UMKM di desa-desa. Barat juga senang karena sekarang banyak anak-anak yang masuk ke sekolah pemerintah yang berkualitas. Barat melakukan sidang paripurna lagi. Barat mengatakan dia akan membuat program baru, yaitu dengan menciptakan pemerintah daerah dan mengucurkan dana 5 miliar untuk masing-masing desa. Barat ditentang oleh oposisi dan partainya sendiri, tetapi Barat tetap teguh menjalankan programnya. Masyarakat menyambut gembira dengan program ini karena masyarakat bisa menikmati langsung bantuan pemerintah. Masyarakat bisa membangun desanya masing-masing. Farada semakin meradang melihat ini. Farada merasa Barat sudah melampaui batas. Farada dan pimpinan partai rapat internal tanpa mengundang Barat. Di sana banyak sekali yang menentang Barat. Staf Barat berkhianat dan lapor kepada Farada bahwa Barat menyukai gadis bernama Fasumati. Farada menyebarkan berita ini dan menuduh Barat berbuat pelecehan seksual. Berita ini tersebar luas di kalangan masyarakat. Media secara membabi buta menyudutkan Barat. Fasumati dan keluarganya mengasingkan diri ke desa karena tidak kuat dengan fitnah yang tersebar. Fasumati dilarang ayahnya untuk berbicara dengan Barat, tapi Barat memberanikan diri berbicara langsung kepada Fasumati di depan ayahnya. Barat mengatakan, ఎక్కడున్నా ఎంతకాలంగా నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను.
Kemudian Barat mengundurkan diri sebagai gubernur dan digantikan oleh Farada. Setelah Barat mundur, terjadi banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Masyarakat menginginkan Barat kembali menjadi gubernur. Bhaskar juga merasakan hal yang sama. Dia belum pernah menjadi asisten seorang pemimpin yang baik dan jujur seperti Barat. Suatu hari, Kapolda baru yang dipilih Barat mendatangi Barat dan mengatakan, "Pak, setelah saya melakukan penyelidikan kasus korupsi pembangkit listrik, ternyata ada kemungkinan Farada terlibat dalam proyek itu, Pak. Seorang wartawan senior yang sudah pensiun tahu semua tentang hal ini. Bapak sebaiknya bertemu dengannya." Barat langsung pergi ke desa mencari wartawan senior itu. Barat akhirnya bertemu dengan wartawan senior itu. Barulah di sini diceritakan fakta di masa lalu. Wartawan senior itu mengatakan, "Dulu aku menelusuri proyek pembangkit listrik yang melibatkan pimpinan oposisi. Tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Tetapi setelah aku menggali lebih dalam, ternyata dia mempunyai mitra yang kuat yang membackup dia selama ini. Dia adalah Farada, yang tidak lain adalah sahabat ayahmu yang mendirikan partai bersama-sama. Pimpinan partai berkuasa melakukan korupsi dengan pimpinan oposisi di satu proyek. Itu politik kotor yang sangat menakutkan. Setelah itu, ayahmu diberitakan meninggal secara mendadak. Tidak ada laporan otopsi. Semua tampak mencurigakan. Sejak saat itu, aku menerima banyak teror akan dibunuh. Kemudian aku bersembunyi di sini. Semua bukti-bukti mengenai proyek itu ada di flash disk ini. Kau harus segera pergi dari sini, Barat. Karena kalau sampai mereka tahu kau di sini, mereka akan membunuhmu." Barat kemudian pergi. Di tengah perjalanan, Barat diikuti oleh pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu menembak Barat, tapi beruntung pengawal pribadi Barat bergerak cepat dan menggagalkan itu. Barat berlari menuju puskesmas terdekat untuk mengobati pengawal pribadinya yang tertembak. Para pembunuh bayaran itu terus mengejar Barat. Barat dikepung di puskesmas. Barat melarikan diri lewat pintu belakang menggunakan mobil ambulan. Mobil ambulan Barat terus dikejar oleh para pembunuh bayaran itu. Barat memilih berhenti di lapangan dan menghadapi para pembunuh bayaran itu. Barat terlibat baku hantam dengan mereka. Barat berhasil menghabisi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Barat tidak kabur. Barat memilih untuk menunggu para pembunuh bayaran lainnya untuk dihajar. Tiba-tiba dari belakang muncul ratusan orang datang dan membantu Barat. Mereka adalah rakyat kecil yang mencintai Barat sebagai pemimpin. Mereka berlari dan melindungi Barat. Mereka mengatakan kepada Barat, "Bapak sudah memberikan kami kehidupan. Kami berjanji tidak akan mengampuni siapapun yang mencoba mencelakai Bapak." ఈ ప్రాణానికి హాని తలపెట్టేవాడు ప్రాణాలతో ఉంటే ఒట్టు. Barat tahu semua pembunuh bayaran ini dibayar oleh Farada. Barat langsung mendatangi Farada. Barat mengatakan, "Saya tahu kau membayar puluhan orang untuk membunuhku, tetapi ada ratusan orang yang melindungiku. Kau dan ayahku sudah bersahabat selama 45 tahun. Semua orang tahu kau dan ayahku selalu satu suara, tapi saya tahu ada yang kau sembunyikan." Farada membalas, "Aku dan ayahmu membesarkan partai ini dari nol. Untuk sampai berkuasa seperti sekarang, aku harus mendukung beberapa pihak agar mendapatkan uang untuk partai. Aku mencari uang dari proyek-proyek pemerintah, tapi ayahmu tidak setuju dengan caraku. Ayahmu mulai menyelidikiku. Ayahmu ingin memenjarakanku karena proyek pembangkit listrik. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Perlahan tapi pasti, aku memberikan racun agar tubuh ayahmu lumpuh melalui dokter bayaranku. Kemudian ayahmu dirawat di rumah sakit dan aku memberikan racun dosis tinggi ke dalam infusnya dan ayahmu meninggal seketika." Setelah menceritakan semuanya, Barat marah besar, tapi Barat tetap dingin. Barat mengatakan, "Anda melakukan kesalahan besar. Dari kesalahan itu tercipta kesalahan-kesalahan besar lainnya. Semua kesalahan Anda sudah saya share ke wartawan. Semua wartawan sedang menunggu Anda di depan rumah Anda untuk mewawancarai Anda. Farada takut jika aibnya dibongkar. Dia akan malu dan dipenjara." Farada memohon agar Barat tidak memberikan flash disk itu kepada wartawan, tapi terlambat. Wartawan sudah mengetahui semuanya. Farada berjanji akan menjadikan Barat sebagai gubernur lagi, tapi Barat membalas, "Dunia harus tahu semua perbuatan Anda." Karena aibnya takut terbongkar, Farada memilih bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Barat diangkat kembali menjadi gubernur. Masyarakat menyambut gembira. నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని. Setelah menjadi gubernur, Barat langsung memenjarakan pimpinan oposisi yang terlibat korupsi proyek pembangkit listrik. Kemudian, Barat mendatangi desa Fasumati dan langsung melamar Fasumati sesuai janjinya.
habis. Apa pesan dari film ini? 1. Dalam politik tidak ada teman atau musuh, yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Kedua, kualitas seorang pemimpin yang sebenarnya adalah untuk membentuk masyarakat yang tidak membutuhkan seorang pemimpin.